Action. Assalamualaikum sahabat sayang, sahabat cantik-cantik. Ketemu lagi dengan Mem Eka di Dapur La Kacau. Masa kacau-kacau, hasilnya kacau. Ini saya mau bikin sop lada tar Black Forest yang enak banget. By the way, jangan lupa ya say untuk like, comment, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, nonton terus sampai selesai ya. Thank you. Pada pembuatan sop lada tart Black Forest, yang pertama kita harus menyemir loyang dulu ya say. Ini kita gunakan minyak sayur, ini bimoli, dan kemudian kita akan lapisi dengan terigu. Kemudian kita butuhkan 8 telur utuh. Pastikan teman-teman membeli telur yang masih bagus, masih segar, sehingga pada saat pengocokan telurnya atau kuehnya nanti mengembang ya. Kemudian kita akan gunakan 250 gram gula pasir, ini setara dengan 1 kaleng susu. Selanjutnya ada SP 1 sendok teh. Dan teman-teman, ini kita akan kocok keseluruhan bahan hingga putih, kental, dan berjejak. Ini saya akan mengocok sekitar 7 menit tergantung dari mixer teman-teman. Kita kocok terus dan terus. Selanjutnya kita akan tambahkan 1 saset susu bubuk Denko. Kemudian kita akan tambahkan 90 gram coklat bubuk. Teman-teman gunakan coklat yang bukan curah ya, biar rasanya enak. Ini saya gunakan Winmolen, rasa coklatnya lebih terasa. Walaupun nggak terlalu hitam banget, tapi rasa coklatnya itu sangat terasa dibandingkan coklat yang lainnya. Selanjutnya kita akan tambahkan 100 gram terigu segitiga biru, protein sedang, ini setara dengan 3/4 kaleng. Kalau teman-teman nggak punya itu ya untuk mengukur-ngukur gitu. Dan kita akan kocok dengan kecepatan rendah. Ini saya gunakan kecepatan speed 1. Kita kocok-kocok sebentar dulu biar nggak berterbangan. Kemudian kita mengocok pelan secara cepat. Selanjutnya kita akan gunakan 100 ml minyak sayur. Ini setara dengan 1/4 kaleng susu. Ini saya gunakan bimoli. Teman-teman kalau mau menggunakan yang lainnya juga nggak ada masalah ya. Yang penting jangan gunakan minyak yang udah bekas. Dan teman-teman lihat ini 1/4 kaleng setara dengan 100 ml. Kita akan masukkan ke dalam adonan coklat dan kemudian kita akan aduk perlahan-lahan. Kita gunakan teknik aduk balik sehingga keseluruhan adonan tercampur dengan rata. Kita tuang sehingga keseluruhan adonan habis ya. Sesudah itu kita hentak-hentakan sehingga udara yang terperangkap bisa keluar dan saatnya untuk kita panggang.
Ini saya gunakan oven listrik. Ini 250 derajat. Ini saya gunakan sekitar 5 menit dan kemudian saya turunkan menjadi 180 sekitar 45 menit. Ini hasilnya. Kita akan tes tusuk. Kalau udah berarti adonan siap untuk kita angkat. Ini agak terbelah-belah karena apinya terlalu besar, tadi 250 ya. Tapi kalau nggak gitu nanti dia nggak akan masak, dia akan bantat ya. Dan teman-teman, kita akan diamkan sejenak, kemudian kita akan sisir pinggir-pinggir dari kue untuk memudahkan ketika saat kita akan membalik kue ini. Dan teman-teman, ini kita akan belah menjadi 3. Kita akan balik. Bismillah. 1, 2, 3. Tada! Wow. Ini udah jadi, say. Nanti kita akan dinginkan dan kita siap untuk membuat fla. Kita siapkan 250 gram gula pasir atau setara dengan 1 kaleng susu. Kita akan rebus dengan 2 kaleng air. Kemudian kita akan encerkan 100 gram terigu bersama 1 kaleng air. Prosesnya kita lakukan airnya sedikit demi sedikit sehingga adonan akan lebih mulus hasilnya ketimbang kalau satu kaligus kita memasukkan air. Ini teman-teman, kita menggunakan teknik ini akan lebih memudahkan kita untuk mengaduk-ngaduk fla daripada kita campur semua jadi satu kemudian kita akan aduk, itu akan menyebabkan gosong. Ini udah cair kayak gini ya, say, nggak perlu lagi kita saring. Dan kita siapkan 1 bungkus maizena, kemudian kita tuangkan dengan 1 kaleng air. Jadi keseluruhan adalah 4 kaleng air ya, untuk yang awal dan pada saat kita melarutkan maizena juga melarutkan terigu. Ini teman-teman, kita akan aduk-aduk sampai adonannya meletup-letup. Kemudian kita akan masukkan 1 kaleng SKM susu kental manis. Ini kalau saya suka pakai Frisian Flag teman-teman. Ini lebih enak rasanya. Kadang saya menggunakan 2, tapi ini karena nggak ada saya menggunakan 1 saja. Kemudian kita akan siap-siap untuk memasukkan kuning telur, dan ini kita akan aduk-aduk hingga adonan atau flannya nanti meletup-letup. Dan teman-teman, ini kita akan masukkan juga ini 3 saset susu Denko. Ini teman-teman biar rasanya itu lebih enak ya, karena kalau nggak terasa susu itu nggak enak. Ini kita akan siap-siap untuk mengaduknya hingga meletup-letup. Kemudian kita akan ambilkan sedikit adonan yang sudah masak dan kita akan campur dengan 4 kuning telur. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam adonan fla dan ini kita akan siap untuk aduk-aduk hingga keseluruh adonan fla tercampur dengan rata dan meletup-letup mendidih. Kemudian kita akan tambahkan 1 sendok makan gardamu. Ini kalau teman-teman mau rasanya gardamu, kalau teman-teman mau rasa dengan menggunakan ram, maka kita gunakan 1 sendok makan ram. Kita akan aduk keseluruhan fla hingga tercampur dengan rata dan meletup-letup.
Kemudian kita akan belah adonan menjadi 3. Ini kita alas karena nggak punya tempat yang khusus untuk putar-putar ya saya. Jadi kita gunakan saja loyang bekasnya tadi. Ini kita udah alas dengan kertas minyak. Kertas minyak lagi, apa namanya itu? Kertas apa ya? Pokoknya kertas gitu ya. Dan kita bagi 3 secara perlahan-lahan. Oke. Kemudian ini yang bagian keduanya, kita pastikan untuk menyisirnya pelan-pelan, membelahnya pelan-pelan sehingga kuenya itu nanti akan sama rata. Kemudian kita akan rekatkan dengan fla. Kita masukkan 3 sendok makan, 3 sendok sayur. Dan tergantung dari teman-teman sukanya tebal apa enggak. Kemudian kita buat lapisan yang berikutnya. Kita masukkan lagi dan seterusnya ya. Pastikan untuk kedua sisi semuanya dilapisi. Yang sisi kedua yang mau dilapisi diusahakan tetap ada supaya dia melengket satu dengan yang lainnya. Kemudian kita taruhkan air dari sisa susu yang ada di kaleng tadi dengan air panas, kemudian kita siram supaya lebih lembab. Kalau teman-teman gak mau seperti itu juga gak ada masalah ya. Ini supaya lebih lembab. Selanjutnya kita akan masukkan dulu ke kulkas supaya flanya itu dingin. Karena kalau enggak coklatnya gampang meleleh. Ini karena saya mau berwaktu, jadi langsung dibikin ya say. Jadi teman-teman masukkan dulu kue flanya ke dalam kulkas sekitar setengah jam. Dan sesudah itu teman-teman boleh memotong coklatnya. Karena kalau langsung maka coklatnya gampang meleleh. Ini akan lebih membuat tampilan coklatnya itu lebih cantik. Tapi karena ini untuk makan aja, jadi ya sudahlah lakaco saja. Yang penting ada kan say, soalnya kalau udah nggak ada waktu lagi, ntar nggak jadi-jadi. Yang request supaya kuenya itu segera dibikin videonya, lama nunggunya, jadi udah biar lakaco yang penting udah jadi ya. Dan teman-teman kemudian kita akan masukkan ke dalam piping bag dan kemudian kita akan semprot seperti halnya black forest dan kita masukkan cherry. Nah ini teman-teman lihat tampilan dari coklatnya udah meleleh, tapi nggak apa-apa, yang penting tetap cantik dan enak. Dan teman-teman berapa sih harganya? Nggak dulu ding, dipotong dulu gimana bentuknya. Dan nah kita akan lihat. 2, 3, bismillah. Ini memang teksturnya karena kuenya adalah kue dari kue coklat tart, jadi teksturnya teman-teman tuh lembut banget ya. Karena ini fla dicampur dengan coklat dan teksturnya itu memang empuk. Ini benar-benar nggak masuk di kulkas sama sekali ya say. Kalau nanti teman-teman masukkan ke dalam kulkas maka dia akan keras. Ini tadi langsung masak, langsung semuanya serba cepat, nggak sempat dikasih masuk ke kulkas. Sehingga tampilannya teman-teman lihat coklatnya itu dia meleleh. Tapi nggak apa-apa, ini karena untuk dimakan sendiri. Teman-teman nanti kalau mau bikin, masukkan dulu ke dalam kulkas biar tampilannya itu cantik pada saat dipotong. Dan gimana sih hasilnya? Kita lihat yuk say. Tara, ini dia cantik banget. Dan kita lihat lagi. Gimana tampilannya? Tadi videonya udah kepotong. Waduh, ini dia teman-teman. Nah, tara, enak banget. Dan yuk say kita hitung berapa harga Black Forest coklat tart ini. Telur 20, gula 4000, SP 2000, coklat bubuk 20, terigunya 2000, denko 5000, untuk flanya susu 15, denko 15, telur 8000, gula 5000, gardamu 2000, coklatnya 20, cherry 20.
dan coklat 22.000. Packaging, ongkos kerja segala macem, maka totalnya 200.000. Yuk saya bikin sendiri. Ini harganya nggak terlalu mahal kan? Kalau saya jual ini harganya 250, lumayan lah daripada nggak ada kerjaan. Lumayan kalau bikin 10 gitu ya. Tinggal tambahkan aja tulisan happy birthday, jadi deh kue ulang tahun yang unik karena nggak pernah ada dimanapun kue coklat datar dibikin Black Forest. Jadinya original banget kan say, unik gitu loh. Dan ini contohnya, rasanya andes banget. Demikian teman-teman, kue Black Forest coklat datar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, serta tekan lonceng notif sehingga teman-teman bisa dapatkan video-video selanjutnya. By the way, terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Dapur Lakaco. Sehat selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih.